Hai Cakabers, kembali lagi di ruang podcast Anggi Cakap Medan. Kali ini kita ada di edisi Gitu Kali Gibah Jitu Yuk Kita Gali. Kalau misalnya kemarin-kemarin kita juga udah ngundang beberapa pembicara yang senior-senior, ini saatnya kita mengundang yang muda-muda untuk berbicara. Kalau misalnya ngomongin soal pekerjaan, ini adalah pekerjaan yang mungkin agak jedak-jeduk kalau misalnya ketemu sama calon mertua. Karena ini bukan pekerjaan yang ASN atau berseragam-berseragam yang diminati oleh para bapak dan ibu calon mertua. Ini adalah seorang pengusaha muda, Bang Revi. Halo. Openingnya mengagetkan bukan? Iya. Itu kayak deg-deg gitu. Tapi ada pengalaman. Nggak usah itu nanti bahas ya. Dari Rawat Wajahnya kayaknya pernah ya. Tapi soalnya ini seru nih Bang Revi, karena kalau misalnya kita bicara soal pengusaha muda, itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang kalau misalnya menghadap ke calon mertua, kerjanya apa? Iya. Saya pengusaha Pak. Usaha Apa kau gitu. Nggak punya gaji tetap ya. Nggak tahu aja dia sebenarnya banyak cuan-cuan juga dari situ ya. Nah, Cakapers kalau misalnya belum terlalu kenal sama Bang Revi, tapi saya yakin Cakapers di Medan. Jadi kalau misalnya kita menyapa teman-teman yang nonton Cakap Medan, ini adalah Cakapers. Cakapers. Yang belum terlalu familiar dengan Bang Revi atau misalnya cuma kenal-kenal dikit aja gitu ya. Bang Revi ini adalah seorang, aku bilangnya pengusaha muda, tapi dia bilangnya nggak mau dibilang pengusaha, dia bilangnya pedagang. Pedagang yang sudah banyak sebenarnya produk jualannya gitu, dagangannya. Nah, salah satunya kalau misalnya Cakapers di perweddingan udah terbiasa dengar nama Susi Catering Medan. Yes. Ya, ini adalah orang di balik semua kesuksesan Susi Catering Medan. Yeah. Nah, selain Susi Catering Medan, ternyata nggak cukup sampai di situ. Ini kayaknya adalah orang-orang yang haus dengan cuan-cuan dan bergelimangan harta, atau mungkin ada tujuan lain, nanti kita akan kupas. Selain itu juga adalah buka bisnis sarapan Abah nih, biar kayak food vlogger kita tunjukin kayak gini. Nah, Sarapan Abah ini menyajikan banyak macam makanan, tapi khusus untuk sarapan aja ya? Ya, untuk sarapan aja. Kenapa sih namanya Sarapan Abah? Sarapan Abah emang dia kan bukanya pagi aja. Emang khusus untuk market yang sarapan. Dan Abah itu nama panggilan di rumah. Nama panggilan di rumah Jadi untuk Abah, abang. Abah itu bahasa Melayunya tuh abang artinya. Oh, jadi Iya. Sarapan Abah, sarapan terus abang. Sarapan Abah. Iya. Aduh. Abah. Kalau misalnya yang cewek untuk Melayu dipanggil apa? Apa ya, mungkin Wan kalau gelarnya ya, Wan ada. Oke. Kalau misalnya yang Melayu lain kan Dato ya, mungkin bisa direvisi lah nanti kalau salah ya. Tapi Nanti buat Cakapers yang Melayu boleh komen di bawah ya untuk panggilan abang atau abang itu Abah, tapi kalau misalnya untuk kakak itu apa lagi kalau yang gitu. tua sedikit Wa. Kenapa ngeliatnya ke saya? Bang Revi, Ya, sebenarnya Sarapan Abah ini kan juga bisnis baru ya, bisa dibilang ya. Tapi nggak udah- baru-baru kali, udah cuma 2 tahunan lah. 2 tahun. Tapi dan posisinya ada di jalan Di Panjaitan. di Panjaitan, Nomor di 38. sebelah kirinya Masjid Al Jihad Yeah. gitu ya. Dan itu menyajikan sarapan ada kayak nasi kuning, Nasi kuning, lontong Medan, Lontong Medan, pulut kinca durian. pulut Nah, kinca ya, durian yang ya. ini. Yang itu. Yang ini. Iya benar. Aduh, bisa sambil makan nggak ini podcastnya? nggak seru nanti ya. Nanti aja. Nah, tapi yang bikin aku lebih tertarik lagi sebenarnya adalah Bang Revi ini, Cakapers. Dia itu terkenal ambisi untuk membuat sebuah gebrakan-gebrakan dalam bisnis yang baru. Oh Kata iya. siapa itu, Kata Di? siapa? Kata aku. Jadi Sarapan Abah ini dimulai digencarin lagi setelah Iya. Susi Catering Medan. Tapi yang menarik adalah Cakapers, sekarang ini Bang Revi ini adalah berkecimpung di dunia perairan. Salah. Perairan. Perparfuman. Kan Gak parfum enak kali cair dengar ya. ini. Janganlah. Ya parfum lah. Perparfuman. Gentleman parfum. Gentleman parfum. Nah, namanya adalah Balboa Official. Official. Kenapa sih namanya Balboa? Jadi kenapa namanya Balboa? Satu, Balboa itu emang namanya laki banget, Gi. Emang iya? Iya lah. Balboa. Aku bisa aja Jangan ngomongnya lah kayak gitu. gitu. Balboa itu udah pasti nama orang yang gigih gitu kan. Petarung, legend. Emang itu siapa? Petarung, petinju. Oh, oke. Nah, jadi memang kita saat ini kan keluarin 3 varian dulu. Aha. Itu kita bilang ronde 1. Oke. Nah, Oh, karena jadi kayak ya, emang segmennya segmennya emang
petinju. Ya, Jadi kayak filosofinya dari sana. oke. Karena Jadi ada nanti ronde ada pertama. ronde 1, ronde 2, insya Allah seterusnya lah sampai Ronde ronde sekian. 12. Ronde 12. Iya. Nah, tapi kalau misalnya kita bicara soal produk Balboa sendiri dan filosofinya adalah dari arena pertinjuan, kenapa Oh, saya paham sekarang. Kenapa nama-nama produknya juga adalah mungkin emosi-emosi yang dibawakan oleh seorang petinju. ya benar. Kenapa? Karena Cakapers kalau misalnya langsung kepoin Instagramnya Balboa Official, nama-nama produknya itu apa coba? Hampa, Hampa, fokus, fokus, dendam. dendam. Satu lagi deh. Enggak, masih itu aja. Oh tiga. masih 3 itu aja. Kebetulan bawa produknya. Ada nih produknya. Coba mana? Ada dendam, fokus dan hampa. Berhubung hampanya udah sold out, yang dibawa nih dendam sama fokus aja. Kenapa dendam dan fokus? Maksudnya kenapa kayak yang penuh-penuh amarah gitu? Karena kan ronde 1 tuh awalnya orang lagi menggebu-gebu tuh. Menggebu-gebu, jadi biasa kan kalau laki-laki tuh ya, di awal lagi waktu dia mau merintis usaha atau mau ngejar dunia percintaan tuh pasti semangat-semangatnya kan. Awalnya kan memang dia ngerasa resah dulu. Ketika resah tuh dia pasti ngerasa ih hampa kali gitu. Oh gitu. Jadi memang hampa tuh kita letakin di pertama karena memang setiap laki-laki tuh pasti pernah ngerasain hampa. Pasti dia resah dulu lah kalau dia pengen cari kerja, kan dulunya nongkrong-nongkrong aja nggak jelas gitu kan. Oke. Karena dia udah mulai resah, oh ya aku ngerasain hampa nih gitu kan. Ngapain lah aku Demi ke depannya? apa itu kepikiran? Iya, kayak ya udah gitu. Kayak nggak tahu mau ngapain, Iya, nggak tahu. Kayaknya udah terlalu lelah jatuh cinta gitu ya. Memang kami ngulik parfumnya sendiri, emang lama nggak yang ibaratnya kita langsung dapat resepnya gitu kan dari apa yang ngeracik. Ini bang, ayo kita bisa jual gini. Enggak, memang harus jelas ada filosofinya. Memang kita tahu target marketnya kemana. Nama hampa sendiri itu emang cocoknya untuk orang-orang yang fleksibel, orang-orang yang apa ya kita bilang ordinary people lah ibaratnya kayak Biasa Wak, aja gini, dong yang beli ini. Wak ngopi di sini yuk. Ayo. Wak kita ke mall yuk. Ayo. Itu orang-orang hampa. Orang hampa, tapi penjualannya memang yang paling bagus. Serius? Iya. Itu dari segi segmen wewangiannya kayak gimana? Tekstur. Lebih soft. Oke. Nah, cuma kemarin kan kami baru live, ada yang testimoni bilang, "Bang, hampa nih wanginya fuckboy kali." Aduh. Kita gimana tuh ya gitu. Gimana? Niatnya gak ke situ, emang nama hampa itu untuk wangi-wangi lavender, warna wangi-wangi bunga yang soft, yang lembut, dan lebih kurang kayak kalau kita pakai parfum yang varian itu, aku pernah cium kayak di mana gitu, familiar gitu rasanya. Makanya Rasain dulu pernah ada. rasain dulu. Makanya itu untuk si hampa. Itu hampa dan yang pertama rilis adalah hampa. Jadi kalau misalnya untuk gentleman check-upers yang merasa hampa, belum tahu tujuannya nih mau kemana, hidup, percintaan, masih suka karir. ngeceng gitu ya. Masih suka nongkrong. Oh, masih suka nongkrong, itu bisa pilih yang hampa. Terus yang kedua adalah fokus. fokus. Fokus tuh Nah, ketika dia sudah dapat nih tujuannya, dia harus fokus. harus fokus. Fokus tuh untuk orang-orang yang lebih energik, ambisius. Jadi kalau misalnya kayak orang yang penuh target lah dalam hidupnya ya, Abang fokus. fokus. Oke. Kebetulan dia pakai fokus. Oke, mana coba? Iya. Terus pakai yang fokus. Nah, fokus itu dia lebih fresh. Cocoknya memang untuk orang-orang yang kerjanya di indoor. Makanya fokus itu marketnya memang orang-orang yang kerjanya kantoran. Oh, oke. Ya, jadi kalau dia mau naikin moodnya waktu kerja, pakainya yang fokus. Itu fokus. Masuk ke ketiga, dendam. Kenapa sih kayak penuh amarah? Dendam ini, Gi, Hah? waktu kita semprotkan sekali, cuk, Marah. tajam deh. Tajam. Spicy. Jadi nggak perlu ke penjuru tubuh ya. Iya. Karena nanti penuh amarah dan penuh Iya. emosi kalau dipakai semua Karena ya. bahan dasar itu tobacco, mint, ada kayu manisnya. Jadi memang waktu mungkin yang pertama kali nyemprot, ih apa ini? Ada juga yang testimoninya bilang, bang kayak minyak angin dia bilang. Waduh, awalnya kita juga ngerasa kayak, waduh kok jadi kayak minyak angin? Iya. Rupanya setelah 1 jam dia pakai gitu kan, dia beraktivitas keluar, baru dia signature-nya muncul rasa-rasa vanilla. Oh gitu. Jadi kan sama kayak filosofi kalau orang lagi dendam itu kan, ih
Dia orangnya dendam kali. Tapi kan Dan lama-lama dan justru Pudar. dendam itu enggak dong. iya, jadi Dendam itu adalah ketika kita marah. Ini kayak berasa aku lagi dendam sama seseorang ya, kayak langsung berapi-api ngomonginnya. Berapi-api. Dendam itu adalah ketika kita kayak tersakiti oleh sebuah ucapan dan juga tindakan seseorang. Terus kayak kita tuh ya udah memendam aja gitu. ya memang rata-rata jadinya yang loyalisnya si dendam ini memang orang-orang yang setidaknya pernah punya background masa lalu yang tersakiti. Oke. Karena partner saya yang waktu bikin Balboa ini, dia dulunya kerja di suatu bank. Oke, dan sekarang udah keluar, Udah keluar, dan fokus resign, di ini di perparfuman ini. Jadi dia bilang suatu hari nanti dia bilang aku bakal nabung di situ. Oke. Jadi sebenarnya trigger orang untuk sukses itu macam-macam ya. Macam-macam. Dan salah satunya adalah dia gitu. Iya. Dendam yang menghasilkan. Dendam yang menghasilkan. Dan jadinya adalah satu nama produk dia juga adalah Iya, dendam gitu ya. Jadi pokoknya kan ketika kita startup memulai itu pasti awalnya dari keresahan. Keresahannya. Sama kayak ibaratnya waktu ada penawaran, yuk kita bikin produk parfum yuk. Kayak si Rev ini lah kan. Udah lama bisnisnya bisnis keluarga kan, Susi Catering. Itu kan target marketnya kalau nggak perempuan, orang tua. Betul. Nah, jadi untuk kalangan orang tua tuh udah banyak kenal si Revi nih. Kalau udah di mana-mana tuh Revi, Rivi, Raffi semua lah dipanggilin gitu kan. Karena memang mungkin udah kenal lah di dunia perweddingan kan nama Revi. Sarapan Abah juga yang loyalnya perempuan orang tua. Oke. Dan senior-senior ya. Senior. Jadi kok kesannya si Revi ini Tapi kan juga ada yang kopi yang terdalam. Itu Kopi yang terkuak lagi nih Cakapers. Jadi udah di Susi Catering, terus juga Sarapan Abah, Balboa Official. Jangan khawatir, masih ada lagi yang dipegang sama Bang Revi. Kopi yang terdalam. Itu kan juga sebenarnya segmen targetnya juga abang-abang yang galau-galau atau gimana? kopi yang Unisex, terdalam. cewek cowok. Ya unisex, cowok cewek. Kopi yang terdalam itu memang kan sebenarnya ya kalau kita boleh cerita sedikit, cita-cita aku tuh sebenarnya jadi penulis. Oke. Eh, Tapi Ya tapi kan berhubung udah nekunin ini lebih lama, dicekokin dunia usaha lebih sering gitu sama orang tua, jatuhnya kan ke sini. Jadi kayak masih ada kayak gairah-gairah, oh aku pengen nulis nih gitu. akhirnya Jadi bikinlah kopi yang terdalam. dan setiap ada pembeli beli kopi yang terdalam itu akan diberikan satu notes sebuah quotes atau tulisan-tulisan karya dari Bang Revi. Luar biasa sih. Iya. Nah, ini sebenarnya kita bicara pengusaha secara luas nih Bang Revi. Oke. Kalau misalnya kita mau jadi pengusaha atau misalnya pedagang gitu ya. Kita bicara soal ide, kreativitas, inovasi, dan itu mungkin yang Abang tuangkan ya dalam semua produk-produk Abang. Gimana Abang menciptakan sebuah inovasi, kreativitas, hal yang berbeda mungkin dari kompetitor-kompetitor lainnya gitu. Tapi kalau misalnya kita boleh kupas lagi gitu ya, menurut Abang apa sih yang perlu dikembangin atau dibangun, mental-mental kayak gimana sih yang harus dimiliki sama Cakapers untuk bisa memulai atau bisa berani berusaha gitu? Untuk mulai startup suatu bisnis itu, kalau menurut saya pribadi nih ya Gi, bukan menggurui atau apa. Gitu. Udah ngasih cari aman di awal ya. Di awal. Karena kan nanti banyak yang udah duluan senior. Oke, Kan betul kata si kita Revi ini kan kita gitu. sharing, Kita perspektif sharing. bisa Iya, berbeda. iya, oke. Bergantung pengalaman juga Iya. soalnya kan. Kalau dari kita, kalau aku tuh orientasinya apa dulu Gi? Misalnya kayak sarapan Abah, orientasinya dulu susah kali bangun pagi. Oke. Iya, jadi setiap ada weekend, ada event cateringan, nanti Senin pagi tuh siap subuh tidur lagi. Oke. Jadi kan resah tuh tadi awalnya kan keresahan, Hampa. hampa. Sefrekuensi kita. Iya, oke. Terus Tiba-tiba bacalah ke toko buku. Ada satu buku, itu salah satu yang brainstorming juga, karyanya Ahmad Rifai Rifan. Hidup sekali berarti lalu mati judulnya. hidup sekali Berarti lalu mati. banyak lah di situ kayak insight-insight menarik gitu kan. Kayak hidup tuh sekali untuk apa gitu kan. Jadi makin luas lagi nih orientasinya. Selama ini kan ngejalanin bisnis keluarga aja yang dibangun sama mama. Udah lama ikut mama dikenalin dunia usaha, tiap minggu juga diajarin lagi, dimentorin terus, bisa sampai sekarang juga. Oh, tapi aku harus punya identitas lain nih gitu mikirnya. Baca lagi buku sebelahnya. Ada tulisan ini agak ke agama-agama gitu gitu. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa Ya kan background orang berbeda-beda. Iya. Barang siapa yang sholat 2 rakaat sebelum subuh, dia seperti mendapatkan dunia dan seisinya. Wih. Kita pada saat itu mikirnya
betul ya ini. Betul gitu. ini. Iya kan? Iya, iya. Kita kan nggak tahu dunia dan seisinya gitu. Apa kali yang dicari gitu kan? Heeh. Wih, bisa dapatnya, coba lah gitu kan. Bangun pagi, dicoba rutin gitu kan apa? Oke. Ada kebahagiaan tersendiri gitu. Oh ya? Ya itulah dari orientasinya awalnya kegelisahan tadi dan dapat orientasi baru, bikinlah sarapan Abah ini. Awalnya tuh bikinnya di seberang rumah sini di Penjahitan, Oke. di pinggir paret, pinggir trotoar lah kita bilang. Yang bener-bener berarti ya kayak kaki lima Kaki gitu ya? lima, tempah becak gitu. Tempah becak, terus becaknya itu ukurannya nggak jelas gitu kan. Jadi dulu harapannya si becak itu bisa keliling gitu kan. Oke. Oh, kayak kalau sekarang tuh yang bubur-bubur itulah. Oke. Nah, dulu mikirnya, wah aku bakal kayak gini gitu. Rupanya saking beratnya bobot becaknya, susah. Jadi pegawainya ngeluh, bang, nggak Berat bisa kali, ini, berat Bang." kali bang. Udah sakit abang nih katanya. Gagal. Gagal. Jadi Oke. tapi kita buka pada akhirnya solusinya ya udah kita buka di daerah sini aja di pinggir trotoar itu. Rupanya minatnya alhamdulillah banyak gitu. Banyak. Jadi yang bilang, "Wih, ini kok ada sarapan pinggir kok harganya mahal." Itulah rintangan awalnya kan gitu. Kenapa harganya mahal? Kenapa ada juga yang udah kenal kan? Kenapa anak Bu Susi jualan di pinggir trotoar gitu. Oke. Banyak lah kayak jadi sebelum kalau sekarang tuh bahasanya netizen ya yang di bawah Instagram komen tuh kan banyak tuh pengusaha yang baru mulai dia baca-baca komen gitu langsung drop patah semangat down. ya. Kalau kita mungkin dulu yang langsung diungkapin juga banyak jadi udah biasa dengar-dengar kalimat kayak gitu kan mentalnya. Jadi mulai buka si sarapan Abah ini tiap pagi konsisten. Setelah 2 tahun lah baru punya tempat sekarang juga di sebelah Masjid Al Jihad. Ya. Oke. Dan ternyata memang cara kita untuk bisa merealisasikan itu adalah yang kayak abang bilang tadi ya, Orientasinya niat. orientasinya niat, bener. Kayak Kalau gini, kalau niat kita pasti cari waktu. Kalau nggak niat pasti carinya alasan. wow, it's actually a good quote for today, ladies and gentlemen. Kalau misalnya niat, kita pasti akan Cari waktu. cari waktu. Kalau misalnya nggak niat, kita pasti akan cari alasan. Wow. Tolong nanti untuk editor itu dijadiin quotes di headline thumbnail ini ya YouTube kita ya. Bener sih. Tapi permasalahannya juga adalah ketika teman-teman cakapers yang baru memulai untuk bisa berusaha gitu ya. Bener sih Bang, sebenarnya ide-ide yang mereka punya atau cakapers punya itu sebenarnya ide-idenya keren. Iya. Dan gak masalah sebenarnya sama. Karena kayak ibarat kita ke pasar jual baju tuh ada 10. Yang membedakan adalah pasti ada. Soal harga mungkin beda tipis, tapi lebih ke attitude, ya, how we give the best services for our customers gitu kan. Kayak kebanyakan misalnya gini nih Bang, menurut Abang kalau misalnya ada anak-anak muda di Medan yang mau berinisiasi bikin UMKM. Nah sebenarnya selain tadi niat dan juga apa sih istilahnya ya, kegigihan dan ketekunan yang harus mereka miliki. Apalagi nih yang perlu mereka punya. Misalnya gini nih, UMKM ini kan kita bicara soal peran ya. Peran sebagai pengusahanya ada dan peran dari orang sekeliling. Termasuk adalah pemerintah atau misalnya dari sektor-sektor swasta atau investor gitu. Nah, menurut Abang persoalan UMKM ini gimana? Permasalahannya apa sebenarnya yang perlu diperbaiki atau perlu dipoles lagi dari sisi mana gitu? Ya kalau pendapat aku mungkin pendidikan juga kali ya. Mungkin kan pendidikan kita dari dulu kan sekolah formal gitu kan. Yang ibaratnya belajarnya yang kayak kita lah di zaman kita gitu kan. Kita. Oke. Iya. Jadi kan ekstrakurikuler tuh kayaknya cuma sedikit waktunya. Gitu. Oke. Jadi kan maksudnya kayak orang-orang entrepreneur ini kan dia sebenarnya aktifnya di luar apa tuh? Di luar bangku kuliah di luar ini ya. Secara formalitas ya kalau misalnya untuk tempat pendidikan itu kita menerimanya di bangku kuliah. Nah, dari sekolah kan kuliah kita kan lebih sering kayak dikasih tugas yang gitu. Sebenarnya kan kayak kita individu itu seharusnya sekarang lebih sering praktek. Percaya nggak? Ada juga sih. Aku yang nganut ini juga. Kalau aku pribadi ya, jadi sarjana itu ya kayak pengabdian sama orang tua. Oke. Sebenarnya kalau kita harusnya dibilang punya gelar master atau apapun, kalau bagi aku pribadi
seseorang itu bisa dikatakan ahli dalam suatu bidang kalau dia udah melewati ketekunan lebih dari 10.000 jam. Wow, kayak hari ini Cakapers kita banyak dapat insight baru ya. Boleh diulangi sekali lagi? Ya gitu, kayak kita tuh bisa dibilang ahli dalam suatu bidang apapun itu yang kita sukai. Kalau udah melewati ketekunan lebih dari 10.000 jam. Misalnya kayak kami aja lah di wedding gitu kan, kayak ngontrol acara dari sirkulasi makanan, kebersihannya apanya. Untuk controlling aja satu hari itu paling di event itu bisa 5-6 jam. Oke. Nah, setahun itu ya, misalnya kita proyeksikan aja lah 1 bulan itu ada 8 event, kali 6 jam aja baru 48 jam. 1 tahun dikali itu kan masih jauh kan. Masih jauh dari Jadi kata kalau ahli ya. Dibilang si Revi itu ahli dalam suatu bidang catering belum Not bisa. yet. Belum. Iya. Masih jauh dan tinggal gimana abang bisa menekuni itu sampai bisa memenuhi 10.000 jam tadi. Itulah gitu. tantangannya. Jadi apapun bagi Cakapers yang baru mau mulai usaha, ya niatnya tadi, orientasinya, terus jujur sama diri sendiri. Kebanyakan kan kalau kita nih si A buat ini, aku pun bisa. Iya. Iya. Nah sebenarnya aku pernah baca bang, aku pernah baca buatlah ide sebagus mungkin, buatlah gagasan sebagus mungkin dan eksekusikan itu, realisasikan itu. Sampai pada akhirnya kita menunjukkan kepada orang bilang itu gampang, itu biasa aja, aku juga bisa. Dan ketika dia bilang itu, that's the moment when we feel ide kita tuh besar. Yeah. Karena pada akhirnya sekecil yang menurut kalian itu bahkan tidak kalian lakukan gitu kan. Jadi ide kecil, gagasan kecil yang kalian realisasikan, yang kalian execute dan coba kalian tunjukkan ke teman kalian dan tiba-tiba teman kalian ngomong kayak gitu, biasa aja sih, that's the big moment. Karena yang biasa aja pun tidak dia lakukan. Iya, dia lakukan. Itu step awal, dia udah naik tangga. Ketika ada orang yang ngomongin kayak gitu, dia tuh udah kayak naik 1 level. Iya. Sebenarnya kan dia nggak sadar cuman. Oke. Sebenarnya soal sarapan Aba, Balboa Official dan juga si kopi yang terdalam. Bisa kali ya kru dapat kopi juga kali ya. Itu kopi itu cocoknya makannya sama keripik merindu aja. Aduh kayak pernah dengar tuh keripik merindu. Jadi aku juga banyak belajar dari Bang Revi dalam usaha-usaha bisnis. Jadi sebenarnya terlepas dari bisnis itu adalah soal passion kita, tapi bagaimana kita bisa memberikan manfaat juga dan dampak untuk orang banyak. Kayak misalnya Susi Catering bisa memperkerjakan banyak orang. Kemudian kayak si Balboa Official bisa memenuhi ekspektasi dan harapan-harapan orang banyak terkait dengan parfum yang diharapkan sesuai dengan kondisi dan mood juga gitu ya. Kalau lagi hampa pakai hampa. Kayak sekarang aku lagi pilih yang dendam deh, bisa nggak? Ada nggak bawa dendam? Ada stoknya. Boleh nggak? Kru mungkin boleh dibantu untuk ininya, produknya biar kita tunjukin ke Cakapers. Ini Gi. Ini yang Dendam. Satu lagi ada? Ini yang Nah ini Cakapers untuk packagingnya seperti ini. Ya, udah kayak ini belum beauty vlog. Beauty vlog ini ada Balboa Eau de Parfum yang dendam. Boleh dibuka? Boleh, silakan. Mau buka berarti membeli. Aduh, gimana dong? Udah kebuka cuy. Ini, nah, packagingnya seperti ini. Dendam sesuai dengan namanya, warna merah. Ada quote-nya. Oh my god, ini aku banget. Quotes yang saya dapat dari ini adalah, kau pantas dapat yang lebih baik dari dia. Wah, terima kasih Bang Revi, ini quotes-nya bakal saya posting ya. Karena benar-benar memenuhi mood saya. Iya, dendam dan juga kau pantas dapat yang lebih baik daripada dia. Kenapa sih ini hostnya kayak curhat ya? Iya. Satu lagi ini ada si Fokus sama juga dan di belakangnya ini ada penjelasan sedikit tentang Balboa dan juga story parfum. Ini juga So elegant. Ini warna biru dan ada quotes-nya juga untuk yang Fokus seperti ini. Quotes-nya adalah, pertualangan akan memberikanmu cara baru dalam memandang hidup. Aduh, ini sebenarnya bisa nggak beli quotes-nya aja?
Niat ya. Nah ini juga salah satu hal atau PR yang perlu dilakukan sama Cakapers kalau misalnya mau membuat usaha. Jadi pastikan produk-produknya memang packagingnya diperhatikan. Karena itu adalah salah satu unsur yang juga bisa menaikkan atau menurunkan justru ya intensi apa maksudnya niatan niatan pembeli kayak begini. Kira-kira kalau misalnya harga berapa nih Bang? Kalau misalnya boleh dikasih bocoran. Untuk bocoran kalau harganya startnya karena tadi filosofinya kita tuh lebih ke identitas ya. Jadi kita lebih kasih harga yang mahal untuk orang yang paling punya identitas. Jadi kan kalau hampa itu kan masih yang ngikut aja. Jadi itu kita kasih harga 170.000. Yang hampa. Yang hampa. Kalau yang udah mulai punya identitas? Yang mulai punya identitas di tengah-tengah middle dia fokus 180.000. 180.000. Untuk yang rendam lebih mahal lagi? 199.000. Udah emosian, berdosa, mahal pula gitu ya. Karena dia ekspresif kan Gi. Oke, ekspresi itu mahal. Ekspresi itu mahal. Ekspresi itu mahal. Jadi Cakapers sudah tahu harganya kalau misalnya memang berminat untuk membeli parfum ini sesuai dengan kondisi mood. Dan kalau misalnya sekarang lagi dendam sama seseorang harganya 190.000. Tapi kalau misalnya memang Cakapers lagi masa galau-galau, hampa-hampa dan belum punya tujuan hidup, boleh beli yang hampa di harga 170.000. Dan Gi, sekedar info, kalau memang pengen jadi pengusaha parfum juga, bergabung sama grupnya Balboa Official, itu kita bisa buka open franchise dan reseller 30 Januari di Royal Sumatera. 30 Januari 2021 di Royal Sumatera open untuk franchise buat teman-teman yang berkeinginan berkecimpung juga di dunia perairan. Perparfuman. Bang Revi, kita sudah ngobrol-ngobrol di sini ya. Saya udah nggak sabar sebenarnya pengen makan yang ini. Bolehlah dikasih kalimat penutup begitu ya, closing statement untuk teman-teman Cakapers yang mau memulai bisnis. 3 kata aja. Apa yang perlu dimantepin dalam hati untuk Cakapers yang mau memulai usaha atau dagang? Be yourself. Panjang ya. Be different. Be yourself, be different, be special. Be special, like our guest today. He's so Thank you. special. Terima kasih Bang Revi, sampai Terima ketemu kasih, di Agi. Gitu Kali. Bye Cakapers, sampai jumpa. Sampai jumpa.